Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah jamaah. Oda sarapan nasi bakar. Jamaah apa kabar? Ini ibu-ibu dari mana kalau boleh tahu? Subang. Jamaah yang di rumah juga mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia selalu ya. Karena pagi hari ini kita akan belajar bersama lagi ya. Tapi sebelum itu nih aku mau ngajak jamaah semua untuk menonton video tayangan terlebih dahulu ya. Ini ada video emak-emak histeris saat tertangkap jadi kurir sabu. Subhanallah, ini dia jamaah. Ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu kenapa istrinya dijadikan Ini ya ini kambing siapa hitam ya disebut Bu, Ada- dijebak sama suaminya. Nauzubillah min Nauzubillah. Aduh semoga kita Apa, Ibu? dijauhkan ya. Kenapa Ibu? Seperti itu. Nauzubillah min zaliknya kayak ada pernya. Nauzubillah min zalik. Mau loncat dia kayaknya dijadikan kulit. Kulit. Kurir. Ya. Nah kalau Ustadz Maulana boleh nih menanggapi yang tadi nih. Nauzubillah min zalik gitu. Silahkan Ustadz. Izin Ustaz Bani turut berduka atas berpulangnya ke rahmatullah putra beliau. Semoga diberikan kesabaran dan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kalau anaknya Ustaz Bani kan masih umur 5 tahun. Yakin insya Allah selamat masuk surga. Ustaz Sam izin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Pertanyaan yang menarik dari tayangan PT yang ditanyakan juga oleh Betari. Gimana menyikapi? Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Walaupun yang menyuruh itu adalah suami. Kalau udah tahu itu sabu, kalau tahu itu kejahatan, jangan dilakukan. Meskipun itu suami. Kenapa? Karena tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Mohon maaf tanpa menggurui. Ketaatan itu hanya kepada Allah. Mutlak hanya kepada Allah. Sehingga kalaupun ada perintah dari manusia dalam hal ini mungkin maaf ya suami bahkan jangankan suami orang tua tapi menyalahi aturannya Allah jangan diikuti. Ustadz bagaimana kalau saya beda agama sama orang tua saya? Nah, saya tetap ditaati tapi sepanjang bukan dalam melanggar aturan agama. Silakan. Berbuat baik kepada orang tua walaupun beda agama dan ada masalah. Begitu pula suami, kalau suami menyuruh ini tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Masya Allah, tepuk tangan jamaah. Masya Allah, tabarakallah. Benar ya. Nih ibu-ibu kalau misalkan ada di posisi ibu yang di video tayangan tadi nih. Terus mendadak suaminya minta maaf, dimaafin gak kira-kira? Kira-kira dimaafin gak atas perbuatan yang tadi tuh? Kalau misalnya ibu-ibu jadi ibu yang tadi. Dimaafin gak? Maafin gak Bu? Maafin, ngomongin soal maafin pasti berat. Kebanyakan mah ngomongnya doang gampang, maafin dilakuin sulit ya. Apalagi ngemaafin orang yang udah jolim sama kita ya. Yang udah fitnah kita, yang udah ngejatuhin kita ya. Itu pasti berat banget. Tapi jamaah tahu gak? Kalau kita mau hidup tenang, kita harus bisa memaafkan orang tahu. Kita harus bisa membuka pintu maaf sebesar-besarnya kepada orang-orang ini. Nah siapa aja ya kira-kira? Ini dia jamaah tema kita hari ini. Ingin hidup tenang, buka pintu maaf untuk orang ini. Tepuk tangannya jamaah. Bagus banget ya temanya, harus semangat pokoknya pagi hari ini. Oke sebelum itu kita mau menonton video tayangan dulu ya. Ini judulnya Sudahkah Memaafkan Diri Sendiri? Sudah belum kira-kira? Ini dia jemaah. Jadi Masya Allah, ini waktunya ya kalau kamu belum memaafkan diri kamu sendiri ya. Karena ya begitu benar sebelum kita membuka pintu maaf kepada orang lain, ada hal penting yang harus dilakukan yaitu memaafkan diri sendiri. Boleh dong penjelasannya Ustadz Bani lebih detailnya seperti apa sih? Silahkan. Terima kasih Mbak Betari. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan guru-guru kami dimanapun berada. Serta jamaah yang ada di studio dan ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Dan seringkali kita ingin sesuatu tapi tidak tercapai. Sehingga kemudian menimbulkan gelisah dalam hati kita. Maka itu kalau kita ingin hidup tenang, yang pertama kali adalah kita belajar untuk memaafkan diri sendiri. Sebelum kita memaafkan orang lain. Karena mohon maaf, mengakui diri salah itu penting. Tapi menyalahkan diri sendiri jangan. Apalagi sampai berlebihan. Sehingga akhirnya nauzubillah min dzalik, dia membenci dirinya sendiri. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan ya Rasulullah kepada orang-orang yang zalim kepada diri sendiri, kepada orang yang melakukan kesalahan terhadap diri sendiri, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah karena Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan. Mohon maaf, kadang kita gagal misalnya melakukan sesuatu, gagal mendidik anak, gagal membina rumah tangga, gagal mengobati orang tua, gagal apapun dalam kehidupan, seringkali kita menyalahkan diri kita sendiri. Dan ini yang membuat hidup kita jadi gelisah dan tidak tenang. Maka yang pertama kali, maafkan diri kita sendiri. Bagaimana caranya Ustadz? Pertama, sadari bahwa kita memang salah, akui kesalahan dengan jujur. Jangan menyangkal, apalagi merasa, itu sih gak apa-apa segitu. Enggak, kita akui kesalahan. Karena itu setiap kita, kata Nabi SAW, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap kita pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah dia memperbaiki. Maka akui kesalahan dengan jujur, lalu bertobat. Yang kedua, fokus pada perbaikan diri. Jangan fokus pada kesalahan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka yang bertaubat lalu memperbaiki diri, fokus pada perbaikan-perbaikan diri, Allah ganti dosa dan kesalahannya dengan kebaikan-kebaikan insyaallah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz, tepuk tangan dong jemaah. Masya Allah. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya mah istilahnya it's okay not to be okay. Nah ini ada video tayangan lagi jemaah. Ini kakak meminta maaf kepada adik. Wah Masya Allah. Ini dia jemaah. Halo jemaah. Nah ini nih mungkin yang kita sering lupa nih, bahkan gengsi untuk meminta maaf atau memaafkan ya sama orang ini. Orang ini tuh padahal deket sama kita. Bisa jadi satu rumah, satu rahim, dan kita tuh kalau mau minta maaf kayaknya gengsi banget. Siapa dia ya kira-kira? Ustaz Syam boleh spill dong, siapa orang ini ya? Siapakah orang itu? Iya. Selanjutnya yang ketika dimaafkan maka hidup menjadi tenang. Iya, Baik. silakan, Izin. Ustaz. Terima kasih Betari, Tabe Guru Ustaz Maulana, Ustaz Bani, serta guru-guru kami yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
Allahumma arhamna bil Quran. Maka masuklah kita dalam pembahasan silaturrahim. Menyambung ikatan simpul yang erat dengan rahim. Siapakah yang kedua ini? Ingin hidup tenang, maka bukalah pintu maaf untuk saudara-saudaramu. Meskipun dalam surah Al-Hujurat ayat 10 disebutkan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sungguh orang-orang beriman itu bersaudara, maka perbaikilah apa yang rusak di antara persaudaraan tersebut. Karena dalam persaudaraan mesti ada kerusakan-kerusakan di dalamnya. Biasanya karena apa? Karena suudzon sama saudara sendiri. Biasanya karena apa? Karena ada rasa lebih baik, lebih disayang, lebih berhak daripada saudara sendiri. Tapi yang kita bahas di sini adalah saudara serahim. Maka subhanallah, kalau dikatakan kalau mau panjang umur dan diluaskan rezeki, maka silaturahim, sambung satu rahim. Maka mafhum mukhalafahnya, orang yang mutusin silaturahim itu pendek umur dan sempit rezeki. Subhanallah. Siapa yang beriman kepada Allah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah silaturahim. Maka orang yang tidak senang menyambung silaturahim dengan cara memaafkan dengan saudaranya, berarti dia kurang sempurna imannya kepada Allah dan hari akhir. Subhanallah. Jadi jangan cuma pas lebaran aja ya minta maaf, udahannya nggak pernah minta maaf lagi gitu. Kapan bertahan tidak memaafkan, maka disitulah pintu syaitan masuk, membuat daripada kerusakan yang semakin besar. Tidak ada satupun orang yang berantem bersaudara berlarut-larut, makin lama makin lupa kesalahan. Tidak. Kalau tidak segera dimaafkan, maka menjadi sesuatu yang besar. Iya, lubang yang besar gitu ya Iya. ceritanya, Masya Allah. Bola es, bola Bola salju, es. semakin lama semakin besar. Oh iya benar. Terima kasih Ustaz Sama-sama, Kak penjelasannya. Betari. Tepuk tangan jemaah. Masya Allah. Oh iya Ustaz Maulana. Ini yang Iya. paling aman. Apa Daripada tuh? kita berselisih, ayo saling memaafkan. Ada caranya nggak? Ada caranya Gimana dengan tuh? cara berdonasi. CT Arsa Foundation yang terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Masya Maka kami Allah. mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan kuris CT Arsa Foundation di bawah ini. Di bawah ini ya jemaah. Oke, jangan sampai lupa. Ayo langsung donasi ya, karena aku juga mau donasi. Dan jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jemaah, oh jemaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.